run around me, catch about me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan ya. Pesan bapak untuk kalian, ini nggak pas. Pesan bapak tetap di rumah aja ya. Kita belajarnya di rumah, aktivitasnya di rumah. Boleh di rumah kita bisa main game, bisa juga memperdalam ilmu kita ya, baik ilmu di sekolah atau ilmu kecakapan hidup kita. Kita mulai ya. Lumayan sudah ada 30 orang, kita langsung mulai. Sebelum ke materi lanjutan yaitu menggambar grafik dan kosinus, yang menggambar grafik kosinus dan tangen, kita bahas dulu soal-soal yang kemarin ya. Oke, kita mulai. Kemarin soalnya ada 1 tapi beranak 3 ya. Soalnya gambarlah grafik dan tentukan nilai maksimum, nilai minimum serta periode setiap fungsi berikut ini. Oke, kita mulai kerjakan dulu ya. Pertama yang A dulu, kita kerjakan yang A. Itu bentuk umumnya kan kita rubah dulu ke dalam bentuk umum. Berarti kan Y sama dengan ya. Ini di sini kan tidak ada angkanya, berarti dia 1 sin. Nah, 3-nya keluarkan, X ditambah 0 ya. Nah, sorry. Nah, 1 di sini dia sebagai apa? Sebagai A. Kemudian yang 3 ini sebagai apa? K. Yang 0, yang ini sebagai B. Nah, kalau udah, kita bisa cari nilai maksimumnya berapa. Ya ini ya, positif A. A-nya 1 ya, berarti maksimumnya 1. Minimumnya apa? Minimumnya negatif A ya. A-nya 1 berarti minimumnya negatif 1. Maksimalnya 1, A-nya 1. Nah, kemudian setelah kita dapat maksimum dan minimum, kita cari periodenya. Periode. Nah, mencari periode itu gimana? 360 dibagi K. K-nya berapa di sini? 3 ya. 360 dibagi 3 sama dengan 120. Berarti satu periode itu 120 derajat ya. Kalau satu periodenya 120 derajat, berarti setengah lingkarannya ini nanti 60 derajat. Kalau sudah dapat, baru kita gambar grafiknya. Nah, ini ada grafik ya. Kita coba gambar. Oke. Biar lebih gampang, kalian buat dulu titik bantunya ya sini. Nah, buat titik bantu. Ini buat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, maksimum di atas berapa? 3 ya. 3, maaf, negatif 1. Maaf 1. Minimumnya berarti negatif 1. Nah, kalau sudah, baru kita buat ininya ya, kita buat grafiknya. Nah, pertama kita titikin dulu. Dia titiknya nanti ada di sini. Kemudian 30 dia maksimal ya. Kemudian di 60 dia di sumbu X, 90 dia minimal, 120 dia di sumbu X, 150 di sumbu di maksimal, 180 di sumbu X. Baru kita tarik garis. Set.
anggap ini kenal. Ya, kira-kira seperti ini grafiknya. Kalian boleh menggambar grafiknya ini sampai 180 atau sampai 360 boleh ya. Yang penting minimal satu periode dia ada ya. Kecuali kalau di soalnya ada ini misal untuk X-nya lebih kecil lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 360 ya. Kalau misal ada ininya baru buat grafiknya harus antara 0 sampai 360. Nah, itu soal nomor 1. Baca ini dulu ya, baca dulu langsung materi ya. Ini juga materi sih sebenarnya, kan kita bahas soal ini karena kemarin masih banyak yang kurang tepat gitu ya, jadi kita bahas dulu ini. Oke, ini soal nomor 1, kita lanjut soal nomor 2 ya. Oke, nomor 1B. Nomor 1B, Y sama dengan sin 3X plus 90. Nah, kita ini dulu ya. Kita buat ke dalam bentuk umum dulu. Berarti Y sama dengan, di sini tidak ada angkanya di depan, berarti 1. Sin, nah 3-nya keluarin. 3 X ditambah 90, karena 3-nya dikeluarin berarti 90 dibagi 3 berarti 30. Nah, 1 di sini apa nih? A. Yang 3 ini berarti ini K. Yang 30 berarti dia B ya. Nah, kalau sudah dapat kita bisa cari maksimalnya. Maksimalnya berarti positif A. A-nya 1 berarti maksimalnya 1. Minimalnya. Minimal kan berarti negatif. A-nya 1 berarti minimalnya negatif 1 juga ya. Kemudian kita cari periode. Mencari periode 360 dibagi K. K-nya berapa? K-nya 3. Berarti sama dengan 120. Nah, kalau sudah dapat maksimum, minimum, periode, baru kita gambar grafik ya. Oke, untuk menggambar grafik seperti biar lebih gampang, seperti biasa, buat dulu garis bantu untuk nilai maksimumnya ya. Nilai maksimum di sini untuk nilai minimum. Nah, kemudian setelah itu baru buat titik-titiknya ya. Oke. Karena ini B-nya ada 30 ya, plus 30, berarti kita harus digeser ke kiri. Nah, di sini berarti ini 30 derajat. Kita mulainya dari sini karena dia geser 30. Biasanya kan kita mulainya dari 0, kita mulai dari sini. Kalau sudah, kita buat titik. Oke. Titiknya ini ya. Mulai dari situ. Kemudian di sini puncak. Kemudian di sini sumbu X. Ini minimum. Ya, sumbu X, puncak, minimum, sumbu X, dan ini minimum. Kalau sudah, tinggal tarik garis. Set. Ya, anggap rapi nanti. Nah,
Ya, begitulah kira-kira. Ini pembahasan soal kemarin dulu ya. Nah, ini soal yang nomor B. Sekarang satu lagi kita selesaikan yang C ya. Oke, kita selesaikan yang C. Y sama dengan 2 sin X. Nah, kita buat dalam bentuk umum. Y sama dengan 2-nya sudah ada ya, berarti 2 sin X. Enggak ini. Sin X, kalau tidak ada ininya berarti X tambah 0 ya. Kalau di sini tidak ada angka berarti di sini ada angka 1. Nah, 2 ini apa nih? A. Terus 1 ini sebagai K. Kalau yang 0 berarti B-nya B-nya ya. Nah, kemudian kita cari maksimumnya. Maksimum itu positif A-nya 2, berarti maksimum 2. Minimumnya negatif A-nya 2, berarti negatif 2. Nah, kalau sudah kita cari periode. Periode sama dengan 360 dibagi K-nya di sini 1. Berarti periodenya 360 derajat. Nah, kalau sudah kita gambar grafiknya. Nah, ini dia. Nah, seperti biasa kita buat dulu titik bantunya ya. Titik maksimumnya misal di sini. Ini titik minimumnya di sini. Nah, kalau sudah kita buat titik ya. Berarti titik di sini 0 derajat. 0 derajat. Kemudian 90 derajat di maksimum, 180 derajat di sumbu X, 270 derajat di minimum, 360 derajat di ya ini maksimumnya harus ditulis ya, ini 2, ini negatif 2. Kalau sudah tinggal tarik garis sini ke sini. Nah, seperti itu kira-kira. Gambarnya nggak kena ya, sedikit lah, kita agak kepotong. Nah, itu tadi pembahasan soal nomor 1 A, B, dan C. Ya, emang tulisannya sengaja di zoom ya. Tadinya maksudnya biar lebih jelas, cuma ternyata ada yang kepotong. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi pembahasan hari ini ya, yaitu menggambar grafik kotangen dan kosinus dan tangen ya. Oke. Nah, ini. Oke. Pertama kita akan menggambar grafik. Sebentar. Kita akan menggambar grafik fungsi kosinus dulu ya. Kemarin bentuknya misal contoh di sini Y sama dengan cos X ya. Bentuk umumnya nanti kalau kosinus ini. Bentuk grafik sinus dan kosinus itu hampir sama ya, bahkan bisa dibilang sama. Bedanya apa? Bedanya kalau sinus dimulainya dari sumbu X dari sini. Kalau kosinus dimulainya dari nilai maksimum. Jadi bedanya itu. Saya Bapak ulang ya. Grafik sinus dan kosinus itu sama ya, hampir sama.
Bedanya kalau sinus dimulainya dari sumbu X, kalau kosinus dimulainya dari sumbu bukan sumbu ya, titik maksimum. Nah, bentuk umum dari grafik kosinus itu, bentuk umumnya Y sama dengan A cos K dalam kurung X tambah atau kurang B ya. Nah, kalau untuk mencari maksimumnya sama. Kalau maksimumnya berarti positif A, minimumnya ya negatif A. Nah, untuk mencari periode tinggal sama juga 360 dibagi K. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Yang ini kita bentuk umumnya berarti kan, oh ya, saya lupa. Nah, kalau di sini ada B-nya, berarti kalau B-nya ditambah B, dia harus digeser ke kiri sebanyak B. Kalau di sini B-nya negatif B, berarti harus digeser ke kanan. Nah, kita yang ini kita buat bentuk umumnya dulu. Nah, Y sama dengan cos X. Di sini tidak ada angkanya, berarti di sini 1. Ya. X di depan X-nya tidak ada angkanya, berarti di sini 1. Ya, berarti bentuk umumnya Y sama dengan 1 cos 1 X tambah 0. Nah, kalau sudah bentuk ini kita identifikasi. 1 ini sebagai A. Nah, 1 yang ini sebagai K. Kalau 0 ini B. Ya. Kalau sudah, kita bisa cari periodenya. Periode di sini 360 dibagi K. K-nya 1, berarti 360 dibagi 1 sama dengan 360. Nah, kemudian kita cari maksimumnya. Maksimum kan positif A, A-nya 1, berarti maksimumnya 1 ya. Tuh, maksimumnya 1 nih. Berarti minimumnya negatif 1. Oke, langsung ke contoh. Y sama dengan 3 cos 2X kurangi 1. Nah, penyelesaiannya gimana? Seperti biasa, kita rubah dulu ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya kan Y 3 cos 2 dalam kurung X tambah 0 kurangi 1. Loh, kok beda Pak? Kemarin di sini satunya. Perhatikan. Kemarin kan ini nilainya derajat ya. Kalau ini nilainya konstanta. Kalau nilainya konstanta, maka dikuranginya di sini. Beda dengan contoh yang ini. Nah, kalau contoh yang ini kan 180 derajat. Maka 180 derajatnya di sini. Ya. Karena ini konstanta, berarti nanti di sini di luar tanda kurung. Nah, itu ya, harus bisa bedain. Oke, kalau sudah, identifikasi nih bentuk umum yang ini. 3 ini A ya. 2 yang ini berarti dia K. 0 ini berarti dia B. Nah, kalau ini kalau mau disebut ya anggap aja C ya. Sorry. Ini. Nah, ini sebagai C kalau mau. Oke. Kalau sudah, kita cari periodenya. Periodenya 360 dibagi K. K-nya di sini 2, berarti 360 dibagi 2 sama dengan 180 untuk periodenya. Kemudian maksimumnya, maksimum itu positif A, A-nya 3, berarti maksimumnya 3. Tapi dikurangi 1 ini. Karena dia ada kurangi 1. Berarti maksimumnya itu 2. Nah, minimumnya negatif A, negatif 3. Karena ada di sini ada kurangi 1, berarti minimumnya juga negatif 3 kurangi negatif 3 kurangi 1. Berapa negatif 3 kurangi 1? Ya, benar, negatif 4 jawabannya. Jadi maksimumnya 2, minimumnya negatif 4. Nah, kalau sudah dapat periode maksimum dan minimum,
baru kita buat grafiknya. Ya, kita buat dulu grafiknya. Nah, oke. Yang kuning-kuning ini hanya titik bantu ya. Titik bantu, dia tidak perlu ada juga nggak apa-apa. Nah, biasanya kan kita sumbu X-nya di sini ya, titik pusatnya di sumbu X. Karena dia dikurangi satu, maka titik sumbu pusatnya atau garis pusatnya juga kurangi satu. Biasanya di sumbu X di sini kita turunin satu, berarti di sini sumbunya. Nah, di sumbunya di negatif satu karena dia dikurangi satu ya. Nah, kalau sudah, kita buat titik-titik terlebih dahulu. Oke, kita buat pertama di 0 derajat itu titiknya ada di puncak sini. Kemudian 45 derajat ini ya, ada di sumbu pusat. Sumbu pusatnya bukan lagi sumbu X karena dia sudah bergeser di sini ya, karena ada konstanta negatif 1. Jadi ada di negatif 1. Kemudian 90 derajat ada di puncak. 135 derajat di sumbu pusat. 180 derajat di sini. Ini kita lihat tadi. Sini 170 puncak. Ini dan sini. Kalau sudah dapat titiknya, kita tinggal sambungkan. Ya, seperti itulah anggap nih nyambung ya. Nah, puncaknya ini ada di sini ya. Nah, ini puncak minimum, ini puncak maksimumnya di 180 derajat. Nah, ini 270. Nah, ini di 360. Nah, kira-kira seperti itu ya. Grafik Y sama dengan 3 cos 2X kurangi 1. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan yang contoh soal yang kedua, yaitu Y sama dengan 3 cos 2X tambah 180 derajat. Nah, ini bedanya dengan yang ini apa nih? Kalau yang ini 180 derajatnya itu berupa besar sudut ya. Kalau yang ini kurangi 1, dia bentuknya konstanta. Ya, jadi bentuk umum dari sini adalah Y sama dengan cos ya, ini bukan cos. 3 cos 2x-nya 2x, 2-nya dikeluarkan, x tambah 180 bagi 2 karena x-nya dikeluarkan. Berarti 90. Oke, 3 di sini apa? A ya. Kalau 2 K. Kalau 90 ya B. Kalau sudah dapat ini, kita tinggal cari periodenya. Periode 360 dibagi K, K-nya 2, berarti sama dengan 180. Kemudian maksimumnya. Maksimumnya positif A, berarti maksimumnya 3. Minimum. Minimum itu negatif A, berarti negatif 3. Nah, kalau sudah, kita buat grafiknya. Pertama, buat dulu Cartesiusnya. Nah, kalau sudah, kita buat grafik. Nah, jangan lupa di sini B-nya 90 ya, plus 90 berarti harus digeser ke kiri ya. 90. Kita mulainya dari negatif 90. Kita mulainya dari sini ya. Oke, pertama kita buat titik-titiknya dulu. Nah, pertama titik 90 derajat itu ada di puncak sini ya. Ubah dulu. Oke, di puncak di situ. Kemudian 45 derajatnya di sini. Kemudian 0 derajatnya di minimum. Kemudian 45 derajatnya di 90 di puncak.
135 sini, 80 sini. Nah, kalau sudah buat titiknya, kita tinggal sambung-sambungkan saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rapi. Nah, inilah kira-kira grafiknya. Nah, puncak ini ada di 90 derajat ya, sini. Ini minimumnya ada di 0 derajat, maksimumnya ini di sini 90 derajat. Ini minimumnya 180 derajat. Ini maksimumnya 270 dan ini minimumnya di 360 derajat. Nah, seperti itu. Oke, nanti setelah ini kalau mau bertanya silahkan di komentar ya. Nah, kalau kita misal ketemu bentuk ini, Y sama dengan negatif 3 cos 2X tambah 1. Nah, di sini ada negatifnya nih. Apa bedanya? Nah, kita coba selesaikan. Kalau ininya negatif gimana? Sama, awalnya sama dulu. Cari bentuk umumnya. Nah, negatif 3 cos 2X-nya keluarkan. 2X tambah 0 ya. Tambah 1 ya. Harus bedakan nih. Kalau ininya konstanta berarti tambah satunya di luar kurung. Tapi kalau ininya derajat berarti harus di dalam kurung. Kalau sudah, kita identifikasi lagi. Negatif 3 ini jadi A ya. 2 ini dia K. 0 yang ini berarti B ya. Pertama kita cari periodenya dulu. Periode itu 360 dibagi K. Berarti 360 dibagi 2 sama dengan 180. Maksimumnya berapa? Maksimumnya itu positif A. Jadi ini tetap harus positif kalau maksimum ya. Ininya negatif 3 berarti maksimumnya tetap 3. Tapi ditambah 1 karena ini ada konstanta plus 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Minimumnya ya ini A-nya kan negatif 3 berarti negatif 3 ditambah konstanta. Negatif 3 tambah 1 berarti negatif 2. Maksimumnya 4, minimumnya negatif 2. Kalau sudah dapat ini, baru cari, kita buat grafiknya terlebih dahulu. Nah, oke. Tadi kan maksimumnya 4 ya. Maksimumnya 4, minimumnya negatif 2. Nah, biasanya kan kita mulainya dari, kalau kosinus itu dari titik puncak ya, dari sini ya. Nah, titik sumbu maksimumnya atau sumbu ini ya, dia tambah 1. Biasanya kan kita pusatnya di sumbu X, karena di sini konstanta ditambah 1, maka pusatnya dinaikin 1 juga. Nah, biasanya kan kita mulai dari puncak ya. Puncaknya 4. Berarti kita titikin 4. Kemudian kita buat titik 45 derajat di sini. Puncak karena dia pusatnya di sini. Kemudian 90 derajat dia minimum. Kemudian 135 di pusat, 180 derajat di maksimum, 225 di pusat, 270 di minimum. Kemudian di sini pusat. Kalau sudah, tarik garis. Nah, tapi grafik ini kalau bentuknya positif,
Kalau bentuknya negatif gimana? Kalau bentuknya negatif dibalik. Kalau di sininya maksimum berarti harus dirubah dibalik ke minimum. Berarti titik 0 derajat harus di negatif 2 ya. Kalau di pusat tetap sama. Pusat lagi. Nah, ini 90 derajat kan di sini minimum ya. Harus jadi maksimum. Nah, ini tetap 180 derajat di sini maksimum harus jadi minimum. Nah, ini tetap. Nah, kalau sudah tarik garis. Nah, ini grafik sebenarnya kalau negatif ya. Yang biru kita hapus aja. Bedanya itu ya, kalau positif, kalau cos itu dimulainya dari puncak, kalau negatif berarti dimulainya dari puncak minimum, bukan puncak maksimum. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, tadi ada pertanyaan dari Rizka ya. Contoh yang terakhir. Nah, oke. Yang terakhir kan di sini negatif ya. Kalau biasanya kan kita mulainya dari puncak ya. Kalau di sininya positif, kita mulainya dari puncak. Tapi karena di sininya negatif, berarti kita harus dibalik. Puncak jadikan maksimum jadikan minimum, minimum jadikan maksimum. Yang ini juga sama nih. Ini minimum kan. Kalau yang positif kan 90 derajat. Sorry. Nah, kalau yang positif 90 derajat itu kan di minimum. Maka kalau negatif dia jadi maksimum. Berarti kalau negatif ini yang hijau nih. Kalau negatif ini grafiknya yang hijau. Kalau positif dia grafiknya yang biru. Sinus juga sama. Kalau sinus kalau dia positif, kalau dia negatif berarti harus dari puncaknya pokoknya tinggal dibalik aja. Puncak maksimum jadikan minimum, puncak minimum jadikan maksimum. Dari Dito Hadipa kan nomor 3 A-nya sama dengan negatif. Ya, ini maksimum itu kan positif A ya. Walaupun di sininya negatif, kalau maksimum harus tetap positif. Maksimumnya itu 3 ya. Harusnya maksimumnya 3. Tapi karena di sininya ada ditambah konstanta 1, maka maksimumnya juga harus ditambah 1. Minimumnya juga sama. Minimumnya kan negatif A. A-nya negatif 3, berarti minimumnya itu negatif 3. Tapi karena di sini ada konstanta ditambah 1, maka minimum juga negatif 3 ditambah 1. Sama dengan negatif 2. Ya, pertanyaan dari situ, kalau max itu tetap positif ya, ya. Maksimum itu harus tetap positif ya. Walaupun di sininya negatif, kan ini nih. Maksimum itu sebenarnya mutlak A. Maksimum itu mutlak A. Ya, jadi dia maksimum itu harus tetap positif, minimum itu harus tetap negatif. Cukup ya? Kalau cukup kita tan. Nah, tan di sini bentuk umumnya Y sama dengan tan X. Nah, kalau tan dia grafiknya terpisah-pisah nih. Tuh, tidak saling nyambung. Nah, ini dia 90 derajat itu kan tak hingga, maka grafiknya ini tidak akan menyentuh 90 derajat, tapi akan semakin dekat, semakin mendekati ya. Jadi kalau tan itu grafiknya bentuk umumnya seperti ini, dia tidak saling nyambung dan ada garis yang dia tidak kena oleh grafik tersebut. Nah, bentuk umum dari tan gimana? Bentuk umum dari tan itu hampir mirip ya. Y sama dengan
A tan K dalam kurung X tambah minus B. Oke, sebelum lanjut, Bapak mau absen dong. Coba kalian absen di komentar di bawah ya. Ketikkan nama sama kelas aja. Ya, jadi Bapak biar tahu siapa aja sih yang sebenarnya sering ikut live streaming gitu ya. Soalnya kemarin menurut data statistik di YouTube yang menonton itu paling banyak itu 60. Itu yang nonton ya. Tapi dari 60 orang itu eh rata-rata yang nonton dari awal sampai habis itu hanya sekitar 10 orang. Jadi Bapak pengen tahu nih siapa yang absen nih, siapa yang nonton dari awal sampai akhir. Nah, di sini udah ada yang masuk. Dito Hadi 10, bangunan 2, Galuh Kur bangunan 1, Rifki Alami ya E3, Rizky Kurniawan S1, Febriani S1, Aden B2, Arpi Ahmad Arpi B1, Jaki S1, Arya B2, Abi E3, Ibnu B2 ya. Ada Sani, ada Rizka, ada Rahmat, Randy, Sherina, Arif Teguh sama Aditya ya. Makasih ya yang udah absen ya. Nah, ternyata banyak juga ya yang lebih dari 10 ini kayaknya. Oke, makasih. Lanjut ya. Oke. Kita sudah tahu bentuk umumnya seperti ini. Baru kita bisa nyari maksimumnya tak hingga. Kalau tan maksimumnya tak hingga atau malah nggak ada sama sekali. Minimumnya negatif tak hingga ya. Jadi kalau tan kita tidak perlu nyari maksimum dan minimumnya karena maksimumnya tak hingga, minimumnya ya negatif tak hingga. Kita tinggal cari periodenya saja. Nah, kalau sin hari ini yang nonton 33 ya nggak apa-apa. Hari ini yang nonton 33, yang penting 33 ini berkualitas nonton dari awal sampai akhir. Jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Mudah-mudahan sih seperti itu. Oke. Bedain ya. Kalau kosinus sama sinus dan kosinus periodenya itu 360 dibagi K ya. Tapi kalau tangen untuk mencari periodenya itu 180 dibagi K ya. Jadi bukan 360 lagi tapi 180 kalau tangen. Nah, kemudian kalau ada B-nya positif maka harus digeser ke kiri. Kalau B-nya negatif berarti harus digeser ke kanan. Oke, yang ini nih kita coba cari bentuk umumnya. Y sama dengan tan X. Nah, di sini nggak ada angkanya ya, berarti di sini 1. Kalau di sini nggak ada angkanya berarti di sini 1. X, depan X nggak ada angkanya berarti 1. Sebelah kanan X nggak ada angkanya berarti 0. Berarti 1 tan 1 dalam kurung X tambah 0 ya. Maksimumnya nggak usah kita cari ya, karena maksimumnya selalu tak hingga, minimumnya selalu negatif tak hingga. Kita langsung cari periodenya saja. Oh ya, ini 1 ini A, 1 ini negatif, 1 ini K, 0 ini B. Kita cari periodenya, berarti 180 dibagi 1 sama dengan 180 ya. Contoh. Nah, contoh aja. Langsung. Y sama dengan 3 tan 2X ya. Sebenarnya hampir sama sih, semuanya hampir sama untuk mencari periode. Nah, bentuk umumnya 3 ini sudah jelas ya. 3 tinggal diturunkan. 2X 2X tinggal 2-nya tinggal dikeluarkan. X tambah 0. 3 ini sebagai A, 2 ini sebagai K, yang 0 ini sebagai B. Oke, kita ingat kalau tan tidak usah cari maksimum dan minimum, kita langsung cari periodenya saja. Khusus untuk periode tan itu 180 dibagi K. K-nya di sini 2. 180 bagi 2 sama dengan
90. Ya, ada pertanyaan dari Rizky Kurniawan. Pak, jadi misal tan nggak usah cari grafik apa gimana Pak? Cari tan, kosinus, tangan tan ya, Mas. Semuanya grafiknya bisa dicari. Hanya kalau tan maksimumnya akan selalu tak hingga ya. Begitu. Bukan nggak bisa dicari grafiknya, tapi maksimumnya akan selalu positif tak hingga, minimumnya akan selalu negatif tak hingga. Jadi yang nggak harus dicari itu maksimum sama minimumnya aja. Nah, kalau sudah kita mulai cari grafiknya. Kita gambar grafiknya. Kita buat dulu Cartesiusnya. Nah, untuk tan gini ya. Kalau dia 180 nih. Kalau dia 180, maka jarak titik ininya juga 180 nih, titik yang kuning ini. Tapi karena di sini 90 derajat, maka titik yang kuning ini jaraknya 90 derajat juga. Nah, kecuali yang awal. Yang awal ini setengahnya, cuma 45 derajat. Ini juga kan awal nih setengahnya. Yang ininya 180, kalau awal 90 derajat. Nah, jadi ini titik bantu. Titik ini ada namanya sih, kalau di matematika ini namanya asimtot. Namanya agak saru sih ya, cuman ya, titik ini yang kuning ini namanya asimtot. Asimtot ini dia titik bantu yang tidak akan disentuh oleh grafik tan ya. Jadi asimtot ini cuma dekat aja gitu ya. Jadiannya enggak. Ya, jadi asimtot ini namanya. Oke, kalau sudah kita buat dulu grafiknya nih. Nah, dari 0 derajat tarik garis ke sini. Nah, kemudian tarik lagi dari garis dari sini. Set, set. Kemudian tarik lagi dari garis ke sini. Set. Kemudian tarik juga garis dari sini. Set. Bentuk umumnya sama ya, kayak gini ya. Nah, kalau akhir ya tinggal di set. Nah, gitu. Oke, untuk tan sampai sini, Bapak tunggu dulu ada pertanyaan dari ini. Ih, bucin ya. Oke, udah fokus, kita fokus ke sini ya. Ini sebenarnya agak delay, Pak. Ada delay, Pak. Sebenarnya agak delay ya. Oke, tunggu dulu apakah ada pertanyaan. Pertanyaannya jangan bucin, jangan itu. Pertanyaan menggambar grafik tangan ada? Oke, kalau tidak ada, coba ini. Nah, kalau tadi kan kita diberikan persamaannya ya. Diberikan persamaannya. Sekarang kita yang diketahuinya grafik, persamaannya apa? Coba jawab dulu di komentar di bawah. Nanti kalau yang pertama jawab dapat giveaway. Giveaway-nya nanti pas masuk sekolah. Nanti ini ada pertanyaan dari Farhan nanti ya dijawabnya. Coba jawab dulu yang nomor ini. Gimana? Kita tahu grafiknya ini nih. Ini grafiknya. Jawabannya yang mana nih? Oke, untuk pertanyaan Farhan nanti dijawab ya. Ya, Bapak tunggu di komentar. Ini jawabannya yang mana?
Giveaway-nya apa Pak? Nanti dong rahasia, pokoknya istimewa lah. Giveaway-nya nggak usah rahasia, nanti giveaway-nya dapat bolem. Pegel juga ya. Giveaway-nya bolem. Ada tutorial channel itu siapa ya? B apa B? Farhan C, Rizky Kurniawan C, Tito Hadi C, Abi A. Oke, ada jawaban lain? Nanti yang jawaban benar paling pertama dapat giveaway bolem. Bolemnya Bu Darmo ya. Ada yang C, ada yang A, ada yang B. Oke, kita lihat dulu sini. Lihat maksimumnya berapa nih? Maksimumnya 4 ya. Maksimumnya 4. Minimumnya di sini negatif 4 ya. Berarti A-nya ya, A-nya itu 4. Yang A4 mana? Antara B, C, dan D ya. Berarti yang ini kita hapus aja nih. Yang D salah, yang A salah. Berarti jawabannya antara B, C, dan E. Nah, kemudian kita cari periode. Oke, sebelum cari periode, coba ini kira-kira sinus atau kosinus? Nah, kita harus ingat, kalau sinus mulainya dari sumbu X, sumbu pusat. Kalau kosinus mulainya dari titik puncak ya, puncak maksimum atau puncak minimum. Ini mulainya dari mana nih? Ini mulainya dari puncak ya. Dari puncak, berarti ini cos bukan sin. Berarti yang B salah ya. Yang B salah. Berarti jawabannya antara C dan E. Nah, kemudian kita cari periodenya. Oke, periodenya kita dari mana nih? Kita kan mulainya dari 0 derajat ya. Satu periode itu dari 0 sampai 180. Berarti periodenya, aduh tulisannya jelek banget. Periodenya sama dengan 180 derajat ya. Kalau periodenya 180 derajat, K-nya berapa? Berarti kan 360 dibagi K sama dengan 180. K berapa? Berarti 360 dibagi K sama dengan 2. Dibagi 180. Berarti A-nya 4, K-nya 2. Mana yang K-nya 2? Yang C ya. Nah, berarti jawaban yang benarnya itu yang C. Oke, yang C jawabannya. Kita lihat yang jawabannya C pertama siapa? Yang jawabannya C pertama itu Farhan Andika. Oke, Farhan selamat. Nanti kalau kita masuk sekolah, kamu nanti dapat giveaway dari Bapak ya, dapat bolemnya Bu Darmo. Oke. Oke, udah selesai ya materi hari ini, sudah selesai. Alhamdulillah, hari ini cobaannya berat banget. Saya berapa kali keliru ya dalam menyampaikan, mohon maaf. Nah, mudah-mudahan bisa digantikan ya, kesalahannya bisa diperbaiki. Oke, selesainya jam berapa ya? Ini materinya sudah selesai. Tinggal ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan. Oke, tadi ada pertanyaan dari Farhan ya. Ada pertanyaannya apa nih? Pak, berarti untuk jarak menyesuaikan periode apa? Oh iya, jelas.
jarak itu bergantung pada periodenya ya. Jarak itu bergantung pada periodenya. Oke. Nah, jarak itu bergantung pada periodenya. Lihat, di sini periodenya 180, maka jarak asimptotnya 180 juga. Kalau di sini periodenya 90, maka jarak asimptotnya 90 juga. Nah, jadi jarak dan waktu jarak dan periode itu saling berhubungan. Nah, Pak, kalau grafik yang tan itu sama gitu semua tak? Iya, grafik yang tan semuanya sama gitu semua. Cuma tinggal dia bedanya asimptotnya aja nanti segimana jarak asimptotnya. Sama kalau dia negatif ya. Misal kalau positif nanti dia grafiknya akan kayak gini. Ya. Kalau negatif kita ganti merah dulu. Kalau negatif mulainya dari puncak ya. Kalau positif ini nih. Ininya positif mulainya dari bawah dulu, bawah ke sini. Tapi kalau ininya negatif mulainya dari atas ini, dari puncak, dari Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, Rizky Kur. Ya, kalau grafik tan itu sama semua, bedanya cuma di periodenya saja. Jadi berhubungan dengan jarak asimptot. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, kalau yang sudah mengerti silahkan di deskripsi sini sudah ada soal ya. Kalian tinggal diklik, itu nanti ngelink ke Google Drive, tinggal di download. Yang nomor 1 itu tidak perlu dikerjakan karena nomor 1 itu yang kemarin ya, soal yang kemarin. Untuk hari ini kerjakan nomor 2 dan nomor 3 saja. Ya, cukup 2 nomor saja yang dikerjakan. Seperti biasa dikerjakan hari ini. Dikerjakan hari ini paling telat jam 12 malam nanti hari ini harus sudah dikerjakan, harus sudah dikirim. Dan dikirimnya wajib via email ya. Jadi kalau via WhatsApp nggak akan Bapak periksa. Ngirimnya juga harus dalam bentuk PDF. Kalau bentuknya foto nggak akan Bapak periksa juga. Oke, kalau tidak ada kalau ditanyakan kita akhiri aja ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah menonton. Ternyata dicek di sini yang menonton sampai akhir ada 27 lah ya. Lumayan ada 27 orang menonton sampai akhir. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Yang belum menonton ya mudah-mudahan setelah ini nanti tetap bisa menonton lewat YouTube ya, lewat channel YouTube saya. Nanti langsung terupload sih, cuma nanti bakal saya hapus. Nanti akan saya gantikan video baru yang lebih jelas ya, yang lebih jelas. Terima kasih yang sudah hadir ya. Hari ini Bapak mohon maaf banget, banyak banget kekeliruan ya, banyak banget yang salah. Mudah-mudahan kesalahan Bapak bisa diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.